Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Hari ini Bu Feni mohon ketua kelas untuk menyiapkan pembelajaran dulu. Yuk. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran ke materi selanjutnya yang kemarin, melanjutkan materi yang kemarin, Bu Feni minta, kemarin Bu Feni membahas tentang tema apa, pelajaran apa? Temanya apa? Terabul lisan, perbuatan, sama apa? Hati. Nah, hati. Kalau hati itu apa? Ayo, masih ingat enggak? Hati apa? Apa, Nduk? Tidak apa? Tidak sombong? Lah, tidak sombong sama apa tadi? Tidak dengki toh, tidak sombong sama tidak dengki. Bu Feni dan tanyakan, sombong itu dengki bukan hanya sehari-hari. Contohnya seperti apa? Dalam juga sampai pembelajaran bertemu teman-teman itu sombong seperti apa? Apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Ayo, sombong itu bagaimana? Pamer, ya betul, pamer. Sombong itu pamer kan? Lah, aku tanya yang sini, pamer itu yang gimana? Pamer seperti apa? Seperti menyombongkan harta benda. Menyombongkan harta benda. Benda-benda apa? Kayak kita kelihatan ya, dalam kehidupan sehari kan kita lihat benda-benda kayak teman-teman kalian yang kelihatan glamor, menunjukkan apa benda-bendanya supaya kita merasa iri. Seperti apa? Kalau zaman sekarang anak-anak itu ya kan biar iri biasa menunjukkan apa? Seperti apa? Handphone. Biasanya ada anak-anak sekarang ada handphonenya seperti wah HP-nya iPhone. Les iPhone mesti sesuatu iki kok mesti. Enggak, ya benda. Terus sekarang kayak kalau anak laki-laki biasanya kendaraannya lah tumpahannya sing apa? Sing membuat kalian celing kenapa? Kok Supra yuk, yang sini, yang umpamanya sampai melihat laki-laki lupa motor celing langsung pis apa? Apa? Ayo, jujur apa ayo? Ayo nggak mau ayo. Apa? Nggak usah malu apa ayo? Ninja, cah ninja, grong. Biasanya anak laki-laki kalau numpak motor ninja kan suaranya menggelegar kan. Grong, itu biasa cah itu langsung lirikannya langsung berapa gimana gitu. Nah, kemarin kan Bu Feni apa itu membahas tentang cabang-cabang iman. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya yaitu manfaat menghindari sikap hidup foya-foya, riya, tabzir dan takabur dan hasad. Lah, foya-foya itu hampir sama dengan sombong.
Ngapa foya-foya hampir sama dengan sombong? Karena berfoya-foya itu mengeluarkan atau apa itu membelikan barang-barang yang bisa terlihat wah. Umpamane sampai nek disangoni ibuke cuma 5.000, tapi sampean mengeluarkannya lebih banyak. Ki berfoya-foya. Ya, zaman sekarang, anak-anak sekarang kayak, wah berfoya-foya itu merasa dia lebih, wah masa kelihatan, apa merasa gimana gitu. Bener apa enggak? Bener apa enggak ya Bu Kati katakan, ayo. Nah, sekarang kita masuk banyak. Dah. Sekarang kita adalah penyakit hati. Apa sajakah yang kamu ketahui? Penyakit hati apa saja yang kalian ketahui? Ayo. Apa, Nduk? Oh, suka pamer tadi, berfoya-foya, apa hasad. Terus, mengapa Islam menyarankan setiap muslim untuk menghindari penyakit hati? B-nya apa? Apa, Nduk? Oh itu loh, supaya ikhlas dalam berbuat. Ikhlas itu baik untuk kalian, supaya kalian tidak jenis mempunyai rasa yang ingin sekali memiliki hal yang tidak mungkin kita miliki. Oke, dah selanjutnya. Ya, Bu Feni sekarang ini ini sudah masuk ke kelompok ya. Tadi sampai saat Bu Feni sudah masuk, sampai sudah membuat kelompok seperti yang kemarin kita sepakati kan? Ya, sekarang Bu Feni membuka. Nah, oke. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari noda-noda dosa dan bersih dari penyakit-penyakit hati yang nantinya akan mencelakakan menurut Imam Nawawi. Hati yang bersih adalah hati yang selamat dari penyakit hati. Lek bocah di penyakit hati itu benar-benar tidak hatinya tidak nyaman. Panggah gelisah sampai sok. Gelisah gimana toh Bu? Sampean ingin mengejar hal-hal yang tidak mungkin kalian dapatkan. Sampean jangan menengok teman sampean yang merasa wah, tengoklah teman sampean yang ada di belakang. Seperti apa? Seperti yang hidup sederhana. Jangan melihat teman kalian yang kehidupannya wah. Lek sampai mengikuti teman sampean yang wah, hatinya sampean akan sakit, sampean akan mengejar terus sampai sampean bisa jenenge merumbuk. Apa jenenge kayak padi sing merumbuk merunduk ngono lho. Dah. Selanjutnya sekarang Bu Feni akan menunjukkan sebuah video. Video ini nanti kalian pecahkan. Kalian kan sudah masuk kelompok masing-masing kan? Sudah, Bu Feni kasihkan sebuah video. Ya. Mudah-mudahan aku yang terpilih. Ya, oke, berapa nih? 21 juta. Oke, ini kartu kita di sana semua. Dah, saya sudah memahami kan apa yang terlihat dari Krejiris Batam. Batam atau apa itu? Dah, kita lanjutkan. Sekarang kalian membahas tentang itu tadi. Buat pembahasan tentang video yang tadi. Kalian ambil bukunya masing-masing. Ada berapa anak? 5. Ada berapa? 5. Oh, selanjutnya.
Sembari mengerjakan, tadi Bu Feni lupa mengabsen dan sekarang Bu Feni absen satu. Biar tahu tadi Bu Feni sampai lupa. Yuk. Fardan, Jauhan, Jelita, Fitri, Vira, Mai, Muhammad Firsta, Risma, Nurzila, Wahyu, Melisa, Alvina, Ataya, Aziza, Dikta, yuk kita. Kalian pembuat pembahasannya. Dah, yuk bahas. Ada yang kalian bingungkan atau tidak? Kelompok 1, kelompok 2 ada? Bisa? Samen bisa, Nduk? Bisa. Kelompok 1-nya bisa? Bisa, oke. Yuk. Sudah semua? Belum, oke. Kita tunggu berapa menit lagi. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, sekarang perwakilan satu kelompok ke depan. Yuk, perwakilan. Berurutan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang kelompok 1? Yang kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, oke. Israf adalah tindakan yang berlebih dalam menggunakan suatu seperti data atau kebutuhan lainnya hingga melampaui batas kewajaran dan kebutuhan yang semestinya. Meskipun kebutuhannya berbeda sebesar makanan, minuman, dan pakaian. Contoh lainnya adalah makan berlebihan hingga melebihi batas kebutuhan tubuh, menggunakan air secara berlebihan saat berwudu. Sementara itu, tafsir adalah melampaui dan menggunakan data untuk hal yang tidak bermanfaat, sia-sia atau karena maksiat. Dampak dasarnya merupakan dampak dari perilaku Islam. Contoh lainnya adalah mengeluarkan uang untuk sesuatu yang dilarang syariat, seperti membeli minuman keras. Penyebab bersama manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan data mereka. 2. Mengikuti gaya hidup standar media sosial. 3. Mudah uang dan data pada seseorang yang mengenalnya. Dampak 1. Mendapat berkah Allah, menjadi sahabat setan serta melakukan penyesalan dan kesesatan hidup. 2. Menyebabkan keras badan serta menjadikan dan ketalasan akal serta memperberat badan untuk beribadah. 3. Menimbulkan kekebalan sosial dan kekhawatiran akan terjadinya amal atau pengurangan amal pada Allah. 4. Mendapat berkah Allah dan siksa yang di akhirat. 5.
Oke, itu tidak sesuai dengan Tuhan. 5. Pemborosan dapat merusak lingkungan karena menggunakan sumber daya yang tidak bertanggung jawab. Cara menghindari: 1. Membelanjakan data sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bersikap rendah hati. Oke, selanjutnya. Yuk, selanjutnya kelompok 3. Takabur dan hasad. Pengertian takabur, sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Contoh, beranggapan bahwa kesuksesan yang telah diraih atas dasar usahanya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain. Pengertian hasad, iri dengki. Sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Contoh, seseorang yang iri dengan kekayaan tetangganya. Diam-diam merasa gembira ketika rumah tetangganya kebakaran atau bangkrut. Penyebab: 1. Ketidakmampuan dalam mengelola kekurangan diri, serta berlebih-lebihan dalam menunjukkan kelebihan diri. 2. Adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. 3. Merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Dampak: hati menjadi sisa. 1. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghindari sifat hasad: 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati. 4. Senang membantu orang lain. Sudah? Yo, sekarang dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Oke, buat kelompok berapa? Untuk kelompok 1, oke. Oke, dibantu? Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, untuk kelompok berapa? Untuk kelompok 2, oke. Apa manfaat menghindari riya dalam kehidupan sehari-hari? Ayo temannya, ada yang membantu pekerjaan jawab? Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, untuk kelompok berapa, Le? Untuk kelompok 3, yuk. Oke. Yuk, dibantu, yuk. Oke, bagaimana dari kelompok 1, 2, 3? Paham apa tidak? Semua sudah paham? Paham? Paham, oke. Boleh duduk. Oke, dah. Sekarang Bu Feni ingin menambahkan lagi.
Tadi teman-teman kalian kan membahas tentang sifat foya-foya sama apa tadi? Kok lupa yuk. Foya-foya sama apa? Hasad. Terus apa lagi? Oke, ayo. Foya-foya, ria, takzir. Apa dah? Takabur dan hasad. Lah, tadi ada yang mengatakan iri karo tonggone, kaya ngono kuwi. Kan banyak kalau kita bisa dilihat iri karo kan cane dalam kehidupan sekolah atau sosialitanya kita kan banyak kan, sosialitanya sekarang kan seperti itu. Dah sekarang kita kembali lagi, Bu Feni kembali dengan videonya tadi. Nah ini ya, kita kembali tadi dengan videonya tadi. Mudah-mudahan apa yang terpilih. Ya. Oke, berapa nih? 21 juta. Oke, ini kartu kita punya semua. Tuh. Tuh. Kalian bisa melihat, bisa menelaah dari video ini tadi, dan kalian sudah mempresentasikan, kalian sudah menelaah dari video ini. Di dalam ini uang 21 juta itu adalah hal yang sangat kecil. Itu termasuk berfoya-foya. Terus apa lagi? Ria. Terus apa lagi? Sombong. Terus banyak itu sudah termasuk dari apa itu sifat-sifat yang sangat tidak disukai oleh Islam. Karena apa? Menunjukkan harta. Apa itu? Seperti itu tadi. Terus, yang dipilih harus punya aku bisa mbak. Itu menunjukkan apa? Rasa sombong tanpa melihat orang yang di sekitar. Itu sebenarnya adalah perilaku yang harus kita hindari. Karena apa? Itu menjadi penyakit hati. Kalau sudah terkena penyakit hati, itu akan menjadikan kita menjadi ingin yang lebih dan lebih, umpamanya goyok-goyok tuno. Itu semua tidak boleh. Nah, dari video ini kan kalian sudah bisa memahami semuanya. Oh, kita bayar seperti itu. Mudah-mudahan aku yang dapat. Oh, mudah-mudahan aku yang dapat seperti itu. Aku loh Mas yo, bahasa nang Surabaya nanti. Wah, langsung bahagia lah. Murah banget lah itu. Masa 21 juta murah banget. Bagi kalian apa murah banget itu? Enggak kan? Betul banget. Umpamanya kita uang 21 juta bisa untuk apa? Beli motor, beli apa? Sapi, kambing. Lah, ini cuma buat makan. Ini bagus apa enggak dicontoh? Enggak bagus kan? Lah, tadi kalian sudah tahu dan kalian juga sudah memberikan contoh dalam kehidupan kalian. Dah. Pelajaran hari ini kita sudahi, kita lanjutkan minggu depan dengan tema selanjutnya. Buat kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.